sebab-sebab tayamum. Yang pertama, ketiadaan air. Yang kedua, air ada tapi lokasinya jauh. Yang ketiga yang kita bahas, ta'adzur isti'malil ma'. Air ada di dekat kita tapi kita udzur, kita terhalang untuk mempergunakannya. Terhalangnya boleh jadi karena kita sedang sakit, yang kata dokter representatif, kalau ini kena air sakitnya bisa lebih parah. Siapapun yang mengalami kondisi seperti itu, walaupun ada air, boleh dia bertayamum. Dalilnya hadis sahih, kisah tentang beberapa orang sahabat yang melakukan perjalanan dakwah, lalu atas takdir Allah salah satunya kena musibah, tertimpa batu di kepala, kepalanya pun terluka. Di hadis yang sama sekaligus ada pelajaran, kita tidak boleh memberikan fatwa keagamaan manakala kita tidak paham. Lengkap hadisnya, an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Jabir radhiyallahu an, beliau berkata, kharajna fi safarin. Suatu hari kami keluar dalam satu safar perjalanan. Fa asaba rajulan minna hajarun. Salah satu dari kami ada yang tertimpa batu jatuh dari bukit boleh jadi. Ngenain kepalanya, fasajjahu fi ra'sihi, kepalanya pun terluka, berdarah. Ala kadarnya diobati, istirahat, tidur, summah talama. Takdir Allah, di saat tidur orang yang terluka ini mimpi junub, mimpi yang normalnya wajib mandi. Sahabat yang terluka merasa kalau mandi rasanya nggak enak ini. Akibat lukanya dia menggigil, tapi dia nggak berani memutuskan sendiri. Jadi kemungkinan ini sahabat bukan sahabat alim. Fasa'ala ashabahu, lalu dia pun nanya ke teman-temannya, teman rombongannya. Pertanyaannya, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammumi. Apakah kalian tahu adakah rukhsah dispensasi untuk aku dalam kondisi seperti ini? Boleh tidak aku tayamum saja, nggak usah mandi? Faqalu, teman-temannya, mereka rupanya juga bukan orang alim. Mereka menjawab, mana jidulaka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma'. Kami tidak mengetahui, tidak mendapatkan untukmu boleh dispensasi, untukmu boleh mendapatkan rukhsah, padahal kamu bisa menggunakan air. Jadi dalam kasusmu itu belum cukup untuk kamu boleh tayamum, kata teman-temannya. Dia pun menurut faghtasala, dia mandi. Takdir Allah, famata, mati. Sudah selesai, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan.
Falamma qadimna 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Jabir, selanjutnya ketika kami sudah pulang kembali ke Madinah, kami berjumpa dengan Nabi. Ukhbira bidzalika, peristiwa itu dikabarkan kepada Nabi. Faqala, Nabi langsung bersabda, qataluhu, mereka telah membunuh temannya. Qatalahumullah, Allah mengutuk perbuatan mereka. Qataluhu, mereka membunuh, maknanya mereka telah melakukan satu kecerobohan yang menyebabkan temannya mati. Maka mereka mendapatkan dosa seperti membunuh. Qatalahumullah. Ala sa'alu idlam ya'lamu, jika memang mereka belum tahu, kenapa mereka nggak nanya? Fa innama syifa'ul 'ayyis su'al, sesungguhnya kunci untuk menghilangkan ketidaktahuan adalah bertanya. Setelah Rasul menyampaikan kemarahan beliau, lalu Rasul jelaskan dalam kasus seperti sahabat yang mati tadi, yang meninggal, kata beliau, innama kana yakfihi ayyatayammama wa yabshira, sebetulnya buat dia yang luka itu cukup dia tayamum, nggak perlu mandi. Tayamum, terus yang lukanya perban. Setelah diperban, summa yamsahu 'alaiha, lalu perbannya cukup diusap, bukan dibasuh, cukup diusap saja. Wa yaghsila sa'ira jasadihi, sedangkan anggota tubuh yang lain yang tidak luka itu baru dibasuh. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Imam Ibnu Hajar. Ibnu Majah status hadis ini hasan. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi mereka yang memberikan jawaban salah, yang selanjutnya dipraktekkan oleh temannya yang sedang terluka, dia tetap mandi berdasarkan jawaban temannya, lalu Allah takdirkan dia mati. Rasul berkata dengan keras, mereka telah membunuhnya. Mereka telah membunuh temannya, dan Allah mengutuk perbuatan mereka. Kenapa mereka nggak nanya ketika mereka nggak tahu? Dalam syarah Bulughul Maram ada penjelasan, wa hadza huwal khata'u wal khataru fi tawallil futya bi ghairi ilmin. Ini adalah satu kesalahan, satu kondisi yang sangat mengkhawatirkan ketika seseorang memberikan fatwa tanpa didasari ilmu. Memberikan fatwa tanpa didasari ilmu, ini bahaya. Apalagi kalau fatwanya itu fatwa berkaitan dengan syarat sholat. Misal dia nggak tahu, dia ditanya apa aja sih yang membatalkan sholat dan yang tidak membatalkan. Sesuatu yang semestinya membatalkan, dia bilang oh itu nggak apa-apa, nggak batal. Akhirnya seorang itu sepanjang hidupnya sholat dalam kondisi seperti itu, nggak sah sholatnya, dia tanggung jawab. Jadi orang yang bertanya dijawab oleh mereka yang tidak ngerti. Jawabannya salah. Disebabkan jawaban yang salah itu,
lalu temannya mandi, temannya Allah takdirkan mati. Yang memberikan jawaban dihukumi oleh Rasul seperti membunuh, karena disebabkan jawabannya temannya mati. Wa min hadza kana salaf radhiyallahu taala anhum yatadafa'unal fatwa. Orang-orang salaf, kalangan sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka enggak terlalu murah mengobrol fatwa. Enggak terlalu murah memberikan fatwa. Mereka akan serahkan kepada yang lain untuk menjawabnya. Yatadafa'unal fatwa. Mereka saling menolak ketika ditanya, menyerahkan ke orang lain, kamu saja yang menjawab. Bukan malah berebut untuk menjawab, berebut untuk menyerahkan kepada orang lain, biar orang lain yang menjawab. Wa yasawna minha kullal khasyah. Mereka ulama salaf itu benar-benar takut berfatwa, sangat takut. Karena sikap mereka yang sangat hati-hati itu, nggak mau ngobrol fatwa, akhirnya di kalangan mereka ada kalimat ajra'un nasi 'alal fatwa ajra'uhum 'alan nar. Manusia yang paling berani berfatwa, tanda dia paling berani masuk neraka. Manusia yang paling berani berfatwa berarti dia manusia yang paling berani masuk neraka. Karena konsekuensi fatwa tanpa didasari ilmu salah, neraka. Lain kalau yang ditanya itu memang dia berilmu, nggak langsung jawab, dia ingat-ingat ilmunya, dia hati-hati baru dia berikan jawaban. Ketika salah masih diberi pahala 1 oleh Allah. Jadi yang fatwanya salah diberi pahala, itu dia yang memenuhi syarat untuk berfatwa. Salah diberi pahala 1, benar pahalanya 2. Jadi di kalangan ulama salaf ada ungkapan, manusia yang paling berani memberikan fatwa, dia adalah orang yang paling berani masuk neraka. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Sahabat Nabi yang dikisahkan dalam hadis, fahaula'i bi kalimatin kharajat minhum qatalur rajulah. Mereka cuma dengan kalimat yang meluncur dari mulut mereka, kamu nggak boleh tayamum, kamu kan bisa pakai air. Cuma dengan kalimat itu mereka telah membunuh seseorang. Dan mereka langsung disumpahi oleh Rasul dengan kalimat qataluhu, mereka telah membunuh temannya. Qatalahumullah, Allah akan balas mereka. Allah akan balas sesuai dengan fatwa mereka yang salah, yang telah menyebabkan temannya mati. Kalimat berikutnya, halla sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa mereka nggak nanya ketika mereka nggak tahu? Di sini mengandung perintah, fal wajibu ala malam yakun indahu ilmun wa su'ila an syai'in alla yubadira ilal fatwa fi. Wajib bagi siapapun kita yang tidak punya ilmu, kok ditanya bab ilmu, wajib untuk tidak segera menjawab. Jangan ada rasa berat untuk saya belum tahu itu, nanti tunggu dulu saya cari jawabannya. Enggak perlu ada gengsi ketika kita tidak bisa langsung menjawab pertanyaan yang ada.
fa alaihi ayyas'ala man indahu ilmun fi dzalik. Ketika nyari jawaban nggak ketemu, tanya orang yang mungkin ngerti. Ketika sudah dapat jawaban, jangan langsung berikan, cek dulu jawabannya, komparasikan dengan kitab-kitab rujukan yang ada. Harus sangat hati-hati, nggak sembrono. Ada kisah Umar bin Khattab yang sangat baik untuk kita ketahui agar kita sangat-sangat hati-hati berkaitan dengan tanya jawab ilmu agama. Jadi kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lamma kharaja ila Syam, ketika beliau memutuskan untuk mengirim pasukan ke negeri Syam, Syria atau Suriah. Wa wasala ila baldatin bainal Madinati was-Syam. Saat itu perjalanan sudah sampai perbatasan antara Syam dan Madinah. Ketika baru sampai situ, wa akhbarahun nasu bi anna ta'unu bisyam. Ada masyarakat yang memberikan kabar bahwa saat itu di Syam sedang mewabah ta'un, penyakit menular yang menyebabkan kematian. Mendapati kabar itu, apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab? Fanadoro, beliau berpikir. Fatahayyara, tapi beliau tidak berani memutuskan. Dalam pikiran beliau ragu-ragu, terus atau balik, terus atau balik. Uang itu tujuannya untuk jihad fisabilillah. Hal yamdi ila Syam ma fiha ta'un am yarji'u. Apakah lanjut ke Syam, padahal di Syam sedang terjadi wabah penyakit menular, ataukah kembali? Kembali dulu hatta yartafi at-ta'un 'an Syam, sampai penyakit menularnya hilang. Beliau bingung, beliau khalifah. Summastasyaran nas, lalu beliau ajak orang-orang yang dipercaya untuk musyawarah. Para sahabat Nabi. Faqala, diantaranya beliau berkata, ya Ibn Abbas, wahai Ibn Abbas, ud'uli suyukhal muhajirin, coba kumpulkan syekh-syekh muhajirin, sahabat-sahabat muhajirin, ulama-ulama muhajirin, kumpulkan. Fada'ahum, oleh sahabat Abdullah bin Abbas, dikumpulkan sahabat-sahabat ulama muhajirin, ulama yang dari Mekah. Fasa'alahum, mereka ditanya pendapat mereka. Hasilnya fakhtalafu alaih, enggak satu suara. Jawaban ulama muhajirin enggak satu suara. Faqaumun qalu nara an tarji'a. Di antaranya ada yang ngomong, menurut pandangan kami lebih baik tuan kembali saja. Li'anna ma'aka ashabu Rasulillah, karena tuan membawa sahabat-sahabat Rasul. Fala taqdamuhum 'ala ta'un, jangan tuan korbankan sahabat Rasul mati kena ta'un. Wa qala qaumun, sekelompok yang lain berkata, innaka kharajta li amrillah, tuan engkau keluar untuk melaksanakan perintah Allah. Fatawakkal 'ala Allah, bertawakallah kepada Allah. Wamdi, lanjut. Ini ulama-ulama muhajirin. Kira-kira bapak pilih yang mana? Ya mungkin kurang lebih contohnya ketika COVID mewabah.
Apakah kita lanjut dengan aktivitas keislaman kita atau kita hentikan? Kebanyakan kita pilih tengah-tengah, aktivitas lanjut tapi dengan aturan-aturan khusus. Mendapati ulama muhajirin berselisih pendapat, falamma talafu alaih qala qumu alai anni. Umar berkata, udah cukup, sekarang kalian kembali ke pos kalian masing-masing. Wa qala Ibnu Abbas, lalu Umar kembali berkata kepada Abdullah bin Abbas, ud'u masyikhatul ansor, sekarang kamu panggil ulama-ulama Ansor, penduduk Madinah. Faja'u, mereka semuanya datang, ulama-ulamanya. Fakhtalafu alaihi aidun, mereka pun tidak satu suara. Pandangan mereka sama dengan tadi ulama muhajirin, tidak satu suara. Kembali, udah cukup, silahkan kalian kembali ke pos kalian masing-masing. Sumaqala, lalu Umar kembali perintahkan sahabat Abdullah bin Abbas, ud'uli masyikhatu Quraisyin. Sekarang Ibnu Abbas, sekarang kamu panggil ulama-ulama khusus suku Quraisy. Fada'ahum ilaih, ulama Quraisy pun dipanggil menghadap Umar bin Khattab. Apa yang terjadi? Falam yakhtalif alaihi wahidun minhum, ulama Quraisy satu suara. Jadi ulama Mekah berselisih, Madinah berselisih, ulama Quraisy satu suara. Saat itu ulama Quraisy bisa jadi ada yang tinggal di Mekah, ada yang di Madinah, ada yang dari tempat lain. Mereka satu suara. Bagaimana pandangan ulama Quraisy? Waqalu, mereka berkata, nara ma'aka wujuhu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami melihat di belakangmu wahai Khalifah Umar ada sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Fala nara an tadkhula bihim ala ta'un. Dalam pandangan kami, jangan tuan bawa mereka untuk bunuh diri masuk ke wilayah ta'un. Walam mattafaqu ma'a Umar fi dzalika wa ma'ahu ba'dun nas alladziina qalu la tadkhul 'alaihim. Ketika Umar sudah mendapati itu, ulama muhajirin, ulama Ansor 50-50. Ulama Quraisy sepakat untuk kembali. Kalau di total berarti lebih banyak yang memilih untuk kembali ke Madinah. Ketika menyadari itu, bahwa ternyata mayoritas ulama, baik ulama muhajirin, ulama Ansor, ulama Quraisy, lebih memilih untuk kembali, tarji'u inda ba'dari summa a'lana wa qala inni musbihun ala dhuhrin ay raji'. Aku memutuskan untuk kembali, dan semua pasukan nurut dengan komando Umar bin Khattab. Mereka, baik ulama muhajirin, ulama Ansor, ulama Quraisy, nggak ada satupun yang mengemukakan dalil. Tapi karena mereka ulama, suara terbanyak itu yang diambil oleh Umar bin Khattab. Ketika sudah diputuskan untuk kembali, faja'a Abdurrahman ibni Aufin, tiba-tiba datang sahabat Abdurrahman bin Auf. Wa kana ghaiban, kebetulan pada saat tadi musyawarah beliau sedang tidak ada.
Selesai musyawarah, khalifah memutuskan untuk kembali, beliau baru datang. Beliau sudah dapat informasi bahwa Khalifah Umar memutuskan kembali menarik pasukan kembali ke Madinah. Beliau langsung menghadap Khalifah waqala, dan beliau berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, indi ilmun fi dzalik, dalam perkara ini aku punya ilmu. Dalam urusan ini aku punya ilmu yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Qala, Umar nanya, wa ma huwa, ilmu apa itu? Qala, Abdurrahman bin Auf menjawab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mayaqul, aku pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasul bersabda, idza kanat ta'unu bi ardin fala tadkhuluha. Jika di satu wilayah sedang ada ta'un, wabah penyakit menular, kalian yang di luar wilayah itu jangan masuk.